Pelajaran yang kedua, dan ini kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad, kalau kita bermimpi, mimpinya baik, maka boleh diceritakan kepada orang yang kita percaya, tetapi tidak boleh diceritakan kepada orang yang tidak kita percayai. Itu diantara adab tidur. Kalau kita bermimpi baik, boleh diceritakan kepada orang yang kita percaya, boleh. Misalnya suami kita, bapak nih, aku mau bengi ngimpi opo oleh rezeki nomplok. Ning namung ngimpi, ndak apa-apa, boleh diceritakan kepada orang yang kita percaya. Tetapi jangan diceritakan kalau seandainya kita ceritakan justru akan menimbulkan fitnah. Contoh, bapak-bapak ngimpi ibune ana apa? Aku mambengi ngimpi apa? Ngentenan meneh. Jangan diceritakan kalau itu menimbulkan fitnah. Tetapi kalau mimpi kita mimpi buruk, tidak boleh diceritakan meskipun kepada orang yang kita percaya. Itu diantara adab tidur yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan kalau tidak salah dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jadi kalau mimpinya mimpi buruk tidak boleh diceritakan meskipun kepada orang yang kita percaya. Dua. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ternyata hasad itu datang tidak pandang bulu. Hasad, iri, dengki itu datang tidak pandang bulu. Bisa jadi dari orang yang tidak kenal, bisa jadi dari tetangga jauh, bisa jadi dari tetangga dekat, bahkan bisa jadi dari kakak adik kandung kita sendiri. Hasad itu tidak pandang bulu. Makanya kita berdoa dan berlindung kepada Allah dari hasad, sampai Allah menurunkan surat terkait dengan hal itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Karena kalau orang sudah dengki, biasanya akalnya tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak anggota pengajian, kami yakin waktu telah menunjukkan pukul 8. Marilah kita mulai saja pengajian pada pagi hari ini. Salam serta sholawat. Teman-teman, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan sempat untuk hadir di Gedung Juang dalam rangka pengajian Rabu pagi. Salam serta sholawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Marilah kita mulai saja pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan Al-Fatihah. Hadratin Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pagi hari ini seperti biasa pada Rabu
minggu pertama akan diisi oleh Bapak Jafar Sodik. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat sempat. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita bisa menggunakan nikmat Allah tersebut untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita telah membahas kisah Nabi Yakub dan ayahnya yaitu Nabi Ishak. Oleh karenanya kita melanjutkan kisah selanjutnya yaitu putranya Nabi Yakub yang bernama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam. Kita ulang kembali yang kemarin bahwa Nabi Ibrahim dari Sarah itu punya anak namanya Ishak. Ishak kemudian punya anak namanya Yakub. Nah, Yakub itu punya 12 anak laki-laki. Salah satu anaknya atau putranya Yakub itu bernama Yusuf. Yusuf punya saudara kandung yang seayah dan seibu, namanya Bunyamin. Jadi Nabi Yakub yang punya anak 12 itu bukan dari satu istri kemudian punya anak 12. Nah, adapun Yusuf itu adalah putra Nabi Yakub dari istrinya Yakub yang bernama Rohil atau Rahel. Nah, Rahel ini melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Yusuf dan adiknya Yusuf yang bernama Bunyamin. Sehingga Nabi Yusuf itu saudaranya memang 11, tetapi yang saudara seayah seibu itu cuma 1, yaitu Bunyamin. Adapun yang lainnya itu adalah saudara seayah tapi beda ibu. Nah, ini sebagai pembukaan mukadimah karena akan berkaitan dengan kisah
nantinya. Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, Allah itu mengisahkan kisah Nabi Yusuf pada satu surat khusus, yang surat khusus itu bernama surat Yusuf. Tidak ada dalam Al-Quran kok ada satu surat panjang yang khusus mengisahkan tentang satu nabi, kecuali surat Yusuf yang mengisahkan Nabi Yusuf. Jadi dalam Al-Quran yang ada 114 surat itu, ada satu surat cukup panjang yang isinya mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang nabi dari beliau kecil sampai beliau tua, yaitu Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Adapun surat-surat yang lain memang ada surat yang judulnya Nabi, tetapi bahwa di dalamnya itu tidak seperti surat Yusuf. Misalnya di dalam Al-Quran di juz 29 itu ada surat namanya surat Nuh. Surat Nuh itu memang di dalamnya menceritakan tentang Nabi Nuh, tapi cerita secara global, karena surat Nuh itu tidak panjang. Ada dalam Al-Quran suratnya panjang, diberi nama surat itu dengan nama Nabi, misalnya surat Hud. Tetapi bahwa di dalam surat Hud itu tidak hanya bercerita tentang Nabi Hud. Ada surat namanya surat Ibrahim, tapi bahwa di dalamnya itu tidak hanya bercerita tentang Nabi Ibrahim saja, tapi ada banyak isi di dalam surat Ibrahim. Adapun surat Yusuf itu adalah surat yang cukup panjang, yang isinya memang hanya ceritanya Nabi Yusuf. Dari awal sampai akhir itu 90% ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam sejak Nabi Yusuf alaihi salam kecil sampai Nabi Yusuf alaihi salam tua. Nah, ini surat Yusuf. Itu keunikan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dengan sebaik-baik kisah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 3. Di ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala langsung berfirman, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepadamu cerita tentang apa? Ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menasbihkan di sini dalam ayat Al-Quran bahwasanya kisah Nabi Yusuf itu adalah sebaik-baik kisah. Maka sebaik-baik kisah yang pernah ada itu adalah kisah Nabi Yusuf, bukan kisah Romeo dan Julia, Mimilan gitu. Tetapi bahwa kisah terbaik itu ternyata disandang oleh kisah Nabi Yusuf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri di sini yang berfirman, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kalian tentang kisah terbaik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam itu diawali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mulai dari ayat yang keempat tentang mimpi agung Nabi Yusuf alaihi salam ketika Nabi Yusuf alaihi salam masih kecil, di mana mimpi itu kemudian diceritakan kepada ayah tercintanya
yang bernama Yakub, atau nama aliasnya Yakub sinten? Israil. Nama aliasnya Yakub. Bani Yakub disebut juga Bani Israil. Kata Nabi Yusuf kecil ketika itu berkata kepada ayahnya yang sudah jadi nabi, yang ketika itu Nabi Yusuf belum jadi nabi karena masih kecil, berkata kepada ayahnya Yusuf, yaitu Nabi Yakub yang sudah jadi nabi. Kata Yusuf kecil, idh qala Yusufu li abih, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, wasyamsa wal qamar, ada matahari, ada rembulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan itu semuanya tunduk kepadaku. Wahai ayah, tadi malam aku kok bermimpi. Mimpinya apa? Mimpi melihat bintang jumlahnya 11, kemudian di sana ada matahari, ada bulan, semuanya tunduk kepadaku. Maka Yakub, ayahnya Nabi Yusuf berkata, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu semuanya, kepada Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asyir, Bunyamin. Jangan ceritakan kepada mereka, kakak-kakakmu jangan kamu ceritakan tentang mimpimu itu. Fayakidu laka kaida, karena bisa jadi kakak-kakakmu itu akan membuat tipu daya kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jangan ceritakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok Nabi Yakub melarang Yusuf kecil untuk bercerita tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya, padahal sama saudara sendiri kok tidak boleh bercerita? Karena Nabi Yakub khawatir kakak-kakaknya ini akan iri, dengki, hasad kepada Yusuf. Karena memang selama ini kakak-kakaknya sudah sering iri dan dengki kepada Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu kok bercerita tentang mimpinya kepada kakak-kakaknya ini, maka mereka akan menjadi tambah dengki. Nabi Yakub nggak mau itu terjadi. Maka Nabi Yakub melarang Yusuf untuk bercerita tentang mimpinya kepada saudara-saudara yang lain. Pelajaran pertama, ibu bapak, orang tua harusnya peka dengan keadaan anak-anaknya, sehingga orang tua tahu bagaimana cara bersikap kepada anak-anaknya. Adil itu tidak mesti selalu sama, baik dalam pemberian dan dalam bersikap. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, dan ini kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad, kalau kita bermimpi, mimpinya baik, maka boleh diceritakan kepada orang yang kita percaya, tetapi tidak boleh diceritakan kepada orang yang tidak kita percayai. Itu diantara adab tidur. Kalau kita bermimpi baik, boleh diceritakan kepada orang yang kita percaya, boleh.
Misalnya suami kita, bapak nih, aku mau bengi ngimpi opo oleh rezeki nomplok. Ning namung ngimpi, ndak apa-apa, boleh diceritakan kepada orang yang kita percaya. Tetapi jangan diceritakan kalau seandainya kita ceritakan justru akan menimbulkan fitnah. Contoh, bapak-bapak ngimpi ibune ana apa? Aku mambengi ngimpi apa? Ngantenan meneh. Jangan diceritakan kalau itu menimbulkan fitnah. Tetapi kalau mimpi kita mimpi buruk, tidak boleh diceritakan meskipun kepada orang yang kita percaya. Itu diantara adab tidur yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan kalau tidak salah dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jadi kalau mimpinya mimpi buruk tidak boleh diceritakan meskipun kepada orang yang kita percaya. Dua. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ternyata hasad itu datang tidak pandang bulu. Hasad, iri, dengki itu datang tidak pandang bulu. Bisa jadi dari orang yang tidak kenal, bisa jadi dari tetangga jauh, bisa jadi dari tetangga dekat, bahkan bisa jadi dari kakak adik kandung kita sendiri. Hasad itu tidak pandang bulu. Makanya kita berdoa dan berlindung kepada Allah dari hasad, sampai Allah menurunkan surat terkait dengan hal itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Karena kalau orang sudah dengki biasanya akalnya tertutup. Kalau orang sudah dengki biasanya akalnya tertutup, sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak semestinya dia katakan. Dia akan melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tahu sesuatu itu tidak baik, tapi kalau sudah kadung dengki, akal tertutup. Orang yang dengki dan orang yang jatuh cinta itu efeknya sama. Apa? Akalnya tertutup. Kalau sudah dengki, mau orang lain berbuat baik, kita tidak bisa memandang itu kebaikan. Mesti sing dilakoni elek kabeh. Niku nek pun kadung dengki. Tapi kalau sudah kadung jatuh cinta, mbok dia melakukan perbuatan yang buruk, wis ora apa-apa, tak maklumi kabeh. Niku. Maka dua hal yang menyebabkan akal tertutup, hasad dan jatuh cinta. Nah, pelajaran yang ketiga dari ayat yang kelima ini adalah bahwa hasad itu datang tidak pandang bulu, bahkan terkadang dari orang terdekat kita sendiri. Makanya Rasul itu memberikan contoh adzkarul masa wa adzkarus sobah, zikir sore dan zikir pagi. Ada banyak yang dibaca. Salah satu yang dibaca surat Al-Falaq, karena di dalamnya ada wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan orang yang dengki apabila dia dengki. 3. Pelajaran yang keempat dari ayat ini adalah sebagaimana nasihat dari Yakub kepada putranya yaitu Yusuf, kita tidak dibenarkan untuk menceritakan semua nikmat yang ada pada kita. Kita boleh menceritakan kenikmatan-kenikmatan kita kepada orang lain, itu boleh.
Lawang Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat-nikmat dari Rabbmu fahaddits, ceritakan. Tetapi tidak semua nikmat harus kita ceritakan, karena bisa jadi ketika kita menceritakan semua kenikmatan yang ada pada kita, satu, menyebabkan orang lain menjadi iri dengki, dua, menjadikan orang lain kemudian bersedih, wah kok iso kaya ngono, aku kok ora. Yang ketiga, bisa menyebabkan orang lain tidak bersyukur. Ada orang punya nikmat, bisa beli sepeda motor, dia bersyukur, malah tanggane cerita, aku entes tuku mobil. Yang seharusnya dia bisa bersyukur karena punya motor, akhirnya mendengar cerita dari tetangga, dia tidak bisa bersyukur. Balik masuk ke rumah, bapak nih sasi ngarep aku kudu tukoke mobil. Ini pelajaran yang keempat dari ayat yang kelima. Atas nasihat Yakub kepada Yusuf, bahwa tidak semua nikmat kita ceritakan semuanya. Kita perlu, bosone Jawa biyen niku napa, empan papan, tahu tempat kapan kita harus bercerita dan tahu tempat kapan kita tidak bercerita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabi Yakub memberikan nasihat kepada Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada kakak-kakakmu, karena kakak-kakakmu nanti akan membuat tipu daya untukmu. Jangan ceritakan. Meskipun demikian, meskipun kakak-kakaknya, saudaranya ini tidak tahu tentang mimpinya Yusuf, ternyata hari semakin hari, hari demi hari, ya hasad mereka semakin bertambah. Kenapa hasad mereka semakin bertambah? Mereka merasa bahwa Yakub lebih mencintai Yusuf dibandingkan dengan mereka. Maka mereka semakin hasad, semakin iri, semakin dengki, hingga pada puncaknya mereka berkata dalam surat Yusuf ayat yang ke-8. Ini ayat-ayat ini ada di dalam surat Yusuf saja. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ketika mereka berkata sesama mereka, kakak-kakaknya Yusuf ini berkata, Yusuf itu dan saudaranya Yusuf yaitu Bunyamin itu lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbah, sementara kita itu yang lebih kuat. Kok malah bapak kita Yakub itu lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin daripada kita? Inna abana lafi dhalalim mubin. Benar-benar pancen bapak dhewe kuwi sesat kok. Niku nek bahasane kula panjenengan. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh ayah kita amatlah keliru dalam bersikap. Iya bapak kowe aneh. Maka mereka berkata, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu arda, atau buang ke tempat jauh. Yakhlulakum wajhu abikum, hingga perhatian ayah kamu kembali kepada kamu. Ini nanti perhatian ayah kembali kepada kita. Selama ini perhatian ayah lebih banyak kepada Yusuf dan Bunyamin. Ini perasaan mereka saja, padahal ya enggak juga. Maka bunuh Yusuf. Dan yang ingin dibunuh Yusuf saja, bukan Bunyamin. Bunuh Yusuf, kalau enggak buang di tempat yang jauh, supaya nanti bapak kita lebih perhatian kepada kita. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Perhatikan. Dan setelah itu baru nanti kita menjadi orang yang soleh.
Artinya apa? Sudah buang Yusuf, bunuh Yusuf, nanti kita bertaubat dan kita nanti menjadi orang yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudaranya Yusuf itu bukan orang kafir. Mereka orang-orang yang beriman. Cuma mereka punya satu penyakit, hasad. Mereka bukan orang yang menentang Allah. Mereka bukan orang yang ingkar kepada Allah. Mereka bukan orang yang durhaka kepada orang tua, bukan. Penyakit mereka satu, hasad, iri, dengki kepada Yusuf. Hingga hasad itu melahirkan perbuatan-perbuatan mungkar yang akhirnya mereka lakukan. Makanya mereka mengatakan setelah buang Yusuf atau bunuh Yusuf, wa takunu min ba'dihi qauman sholihin, ya nanti jadi orang solih lagi, taubat lagi, jadi orang baik lagi. Nah ini. Maka salah satu dari mereka kemudian berkata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Ada satu yang masih merasa kasihan, walau bagaimanapun juga ini saudara seayah. La taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, buang saja ke sumur. Yaltaqitu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin, nanti biar dipungut oleh musafir. Kalau memang kamu ingin melakukan, jangan bunuh, jangan kalau bunuh jangan. Buang saja ke sumur biar nanti diopeni oleh musafir. Nah ini meskipun hasad, dia masih punya perasaan. Kalau bunuh kasihanlah, buang saja. Bukan hanya buang dan mati, biar dipungut orang lain. Artinya biar Yusuf masih hidup, yang penting tidak ada di tengah-tengah kita. Pokoknya nonton itu. Ini keinginan saudaranya Yusuf. Pokoknya yang penting Yusuf tidak ada di tengah-tengah kita. Pokoknya menjauh dari kita semua. Tapi kalau bunuh jangan, kasihan. Ya. Maka akhirnya kemudian mereka melakukan rencana untuk membuang Nabi Yusuf alaihi salam ke sumur. Ketika itu Yusuf itu masih kecil dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain. Ini yang termasuk yang kecil. Maka saudara-saudaranya Yusuf ini minta izin kepada ayah mereka, yaitu Yakub. Ya abana, malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ayah, mengapa kamu tidak mempercayakan Yusuf kepada kami? Bukankah kami adalah orang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuknya? Ini artinya, wahai ayah, izinkan kami membawa Yusuf pergi bermain. Arsilhu ma'ana ghadah, izinkan dia pergi bersama kami besok. Ghadah, besok izinkan ia pergi bersama kami. Yarta wa yal'ab, supaya kami bisa bersenang-senang dan main-main. Ya kami mau main-main. Wa inna lahu lahafidun, kami pasti akan menjaga Yusuf. Wahai ayah, izinkan kami membawa Yusuf, izinkan Yusuf pergi bersama kami agar Yusuf bisa bermain dengan kami. Kami akan menjaga Yusuf. Apa kata ayahnya? Inni la yahzununi an tadhhabu bi, aku akan sangat bersedih jika kalian pergi membawanya. Pelajaran yang selanjutnya dari kisah ini, jangan terlalu menampakkan kecintaan lebih kita terhadap anak yang satu ditampakkan di hadapan anak yang lain, dan itu bisa menyebabkan bertambahnya iri dengki. Yang namanya hati tidak bisa dibohongi. Kecintaan kita mungkin ketika kita punya anak 1, 2, 3, 4, dan kita mungkin saja
condong kepada satu anak yang mungkin lebih kita cintai, karena mungkin lebih manut, lebih penurut, lebih baik akhlaknya, lebih sopan, lebih tawadhu, hingga hati kita condong lebih kepada dia, itu hati kita tidak ada yang bisa mengatur, karena hati ada dalam genggaman Allah. Tapi jangan terlalu tampakkan itu di hadapan yang lain. Itu pelajaran. Nah, maka Nabi Yakub alaihissalam berkata, aku akan sangat bersedih jika kalian membawa Yusuf pergi. Wa akhafu ayyakulahu dhi'ab, dan aku khawatir Yusuf nanti dimakan serigala. Saya khawatir. Wa antum anhu ghafilun, sedang ketika itu kalian lengah, lalai, tidak tahu kalau ternyata Yusuf dimakan serigala. Kata saudara-saudara Yusuf, la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal khasirun. Jika dia dimakan serigala, padahal kami adalah sekelompok orang yang kuat, tentu kami benar-benar orang-orang yang merugi. Maksudnya apa? Tidak mungkin ayah, kalau Yusuf akan dimakan serigala, kami akan menjaga karena kami orang-orang yang kuat. Betul lah. Hingga akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Yusuf pergi bersama kakak-kakaknya yang lain. Tiba di satu daerah, di sana ada sumur, kemudian Yusuf dilempar ke sumur yang sebelumnya baju Yusuf dilepas, kemudian dilumuri dengan darah serigala. Jadi darahnya itu darah serigala, kemudian dilumuri di bajunya Yusuf. Maka ketika Nabi Yusuf sampai di dasar sumur, ketika Yusuf kecil, Allah langsung memberikan wahyu menenangkan hati Yusuf kecil di dalam sumur. Apa kata Allah? La tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Engkau wahai Yusuf kelak pasti akan menceritakan langsung perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Jadi Allah memberikan wahyu ketenangan kepada Nabi Yusuf bahwa perbuatan ini suatu saat pasti akan terungkap. Akhirnya kemudian 10 kakaknya yang Bunyamin tidak ikut. 10 kakaknya pulang ke rumah di malam hari. Jadi memang mereka merencanakan pulangnya sampai malam supaya drama semakin terasa realistis. Waja'u abahum isya'ayyabkun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka, Isya niku malam, Isya. Pada waktu malam, ya bekun, dalam keadaan menangis. Mereka semuanya menangis. Ya bekun, mereka semuanya menangis. Tangisan buah. Mereka semuanya menangis. Ternyata acting itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Acting nangis. Waja'u abahum isya'ayyabkun di ayat 16. Dan mereka datang kepada ayah mereka di malam hari dalam keadaan menangis. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, inna dhahabana nastabit, kami sedang pergi berlomba. Dalam permainan itu ada lomba begini dan begitu. Wa tarakna Yusuf, kami tinggalkan Yusuf kecil sendiri. Inda mata'ina, di barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'ab, ternyata malah dimakan serigala, wahai ayah. Wa ma anta bimu'min, engkau pasti gak akan percaya wahai ayah tentang cerita kami. Walau kunna shodiqin, meskipun kami ini sudah jujur, padahal bohong. Jadi terkadang orang yang berbohong itu ngaku-ngaku kalau dirinya jujur. Wahai ayah,
ketika kami ini berlomba-lomba dalam bermain, kami tinggalkan Yusuf kecil di pinggir barang-barang kami. Tiba-tiba dimakan serigala, wahai ayah. Aku sambil nangis. Kula mboten saged nyontokke nggih. Sambil nangis. Lalu dimakan serigala. Engkau tidak akan mungkin percaya sama kami, wahai ayah, meskipun kami ini jujur. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, dan mereka juga sambil membawa bajunya Yusuf yang berlumuran darah bohong. Nah, dalam ayat ulurkan, dalam ayat ini disebutkan bidamin kadhib, dengan darah bohong. Karena bukan darahnya Yusuf, tapi darah hewan. Dilumuri di bajunya Yusuf, diberikan kepada ayahnya. Ini ayah, kalau nggak percaya, saya membawa bajunya Yusuf yang sudah berlumuran darah karena Yusuf dimakan serigala. Ayahnya langsung bilang, bal sawwalat lakum anfusukum amra, sebenarnya jiwa kalian buruklah yang menghiasi niatan buruk kalian tersebut. Yakub tahu ini akal-akalan mereka saja, dan mereka pasti bohong. Yakub tahu. Kok tahu? Nabi. Dan kenapa tahu? Karena yang pertama, Yakub sudah tahu tafsir mimpinya Yusuf. Kelak di suatu saat akan begini dan begitu, dan pasti itu terjadi. Yakub tahu yang pertama. Maka tidak mungkin Yusuf mati di situ, tidak mungkin. Pasti Yusuf masih hidup, karena ada kejadian nanti di dewasanya Yusuf begini dan begitu. Yang kedua, kenapa kok Nabi Yakub langsung mengatakan seperti itu, bahwa mereka semuanya berbohong? Karena baju yang dibawa oleh saudaranya Yusuf yang berlumuran darah, bajunya masih utuh. Harusnya kalau dimakan serigala bajunya sobek. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bukti dari sebuah kejadian, ketika buktinya adalah bukti yang bohong, alat buktinya bohong, pasti ada celah kekeliruan, entah yang nggak disadari. Dalam kasus apapun, kalau bukti itu adalah bukti yang diada-adakan, yang bukan bukti yang nyata, pasti ada celah kebohongan yang bisa diungkap. Pasti ada sesuatu kejanggalan dan kejanggilan. Nah, kok kejanggilan? Kejanggalan dan keganjilan. Kejanggalan dan keganjilan. Dan itu yang terjadi. Maka Nabi Yakub tahu. Cuma Nabi Yakub nggak mau marah-marah sama anaknya, nggak mau. Cuma kalian ini yang buruk, kalian bohong, tapi nggak marah-marah. Tapi Nabi Yakub tahu Nabi Yusuf nggak mungkin mati karena begini dan di antara alasannya tadi, alasan yang kedua, yang datang ini baju masih utuh. Mosok dimakan serigala kok bajunya utuh dan berlumuran darah? Nggak mungkin. Nah, maka seandainya Yusuf kok dimakan serigala, pasti bajunya sobek. Nah, itu. Maka kemudian Yakub mengatakan, sudah, fasobrun jamil, maka hanya bersabar itulah yang terbaik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah saja aku memohon pertolongan mengenai apa yang kalian ceritakan. Sudah, aku pasrah kepada Allah dari apa yang kalian ceritakan. Kisah beralih ke Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam di dalam sumur itu, tiba-tiba kata Allah dalam ayat yang ke-19, waja'at sayyarah, datang para musafir, fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah, mereka mengutus seseorang untuk mengambil air di sumur itu. Kemudian dia adalah dalwah, menurunkan embernya ke sumur. Zaman biyen niku dereng enten teko dipejet pik sanyo, dereng enten dikek, bahkan bukan dikerek. Zaman sebelum kerek langsung
ditarik karena belum ada kerean. Langsung ditarik, dicemplungke, ditarik. Halah, kok mandang ditarik genteyongan bocah cilik. Apa piye? Nah ngoten niku. Apa kiye ne mboten enten teng Quran nggih? Mboten enten. Kula tambahi dhewek. Dan mereka mengatakan, tapi memang seperti itu bahasa yang bisa kita pahami. Kata mereka, ya busro hadza gulam. Wah, matlok tenan. Ono cah cilik. Nah niku. Ya busro. Wah, enak sekali. Bahagia sekali ini. Oh, senangnya hadza gulam. Ini ada anak kecil. Wa asarruhu bidha'atan, kemudian mereka pun menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Jadi diumpetke untuk dijual nanti, lumayan oleh bandangan. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan. Di ayat yang ke-20 Allah melanjutkan firman-Nya, wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Mereka akhirnya menjual Yusuf dengan harga yang murah saja, yaitu beberapa dirham. Bukan sampai dinar, tapi cuma dirham. Kalau dinar lumayan, 1 dinar itu sekitar 4 gram kurang lebih. 1 gram emas itu sekarang pinten Bu? 1.500.000-an. Bulan kemarin 1.400.000 turun, sekarang naik lagi. Padahal tahun kemarin itu hanya sekitar 1 jutaan. 1.500.000 kali 4 bintang 6 jutaan itu kalau 1 dinar kurang lebih. Ini nggak sampai juta-jutaan zaman sekarang, cuma beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, sebab mereka tidak tertarik sama anak kecil ini yang bernama Yusuf. Tidak tahu dia kalau Yusuf kecil ini akan tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Kalau mereka tahu, mesti dipek. Akhirnya kemudian dibawa. Nah, jadi ibu bapak, Yusuf itu kan sama kakak-kakaknya bersama bapaknya kan tinggalnya di Palestina ketika itu. Dan musafir ini ingin pergi ke Mesir. Maka musafir ini membawa Yusuf ke Mesir. Akhirnya kemudian dijual ke Al-Aziz, Raja Mesir ketika itu. Hingga, ini kisahnya kita persingkat, hingga akhirnya kemudian diasuh. Ini masih kecil sekali, diasuh oleh Al-Aziz dan istrinya Al-Aziz yang bernama Zulaiha. Zulaiha niku nek sakniki dados Zuleha. Zulaiha diasuh. Dan Zulaiha ketika itu belum sepuh ya, masih muda. Ini Al-Aziz sama Zulaiha pasangan muda mengasuh anak kecil yang ketika itu belum tampak kegagahan dan kegantengannya. Cuma memang dari kecil sudah terlihat bibit unggul. Nah ini, maka ini diasuh oleh Zulaiha dan suaminya yaitu Al-Aziz. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga Yusuf tumbuh dewasa, tampak kegagahan dan kegantengannya. Zulaiha akhirnya terpikat dan kepincut dengan Yusuf yang amat sangat ganteng sekali itu, hingga Zulaiha merencanakan sebuah rencana untuk bisa berzina dengan Yusuf. Hingga akhirnya kemudian Allah menceritakan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya yaitu Zulaiha menggoda Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu ditutup. Wa qalat, Zulaiha berkata, hai talak, ayo Rene,
dengan bahasa yang memikat, bahasa yang pokoknya merayu dengan rayuan maut. Niku tutup kabeh lawange. Ketika itu Al-Aziz suaminya Zulaiha sedang pergi, ditutup semua pintu, bukan hanya satu pintu. Di sini disebutkan wa ghallaqatil abwab. Abwab itu jamak dari bab. Kalau babun satu pintu, abwab semua pintu ditutup semuanya. Jadi itu pintu sana tutup semua. Kemudian juga lapisan pintu yang kedua, lapisan pintu yang ketiga ditutup semuanya. Jadi kalau misalnya gambarannya, kalau misalnya ini pintu sana tutup. Jadi di ruangan itu semua pintu ditutup dan di luar itu juga masih ada pintu. Ya? Pintu yang luar juga ditutup, pintu yang luar juga ditutup, begitu seterusnya. Jadi semua pintu ditutup. Yusuf muda ketika itu kemudian mengatakan ma'adallah itu sama dengan bahasa a'udzubillah, itu ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, Allah tempat berlindung. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguh Tuanku Al-Aziz itu telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihudz dzalimun, sesungguhnya orang zalim itu tidak akan beruntung. Ini bagaimana ketegaran Nabi Yusuf. Nek mboten Yusuf mboten saged. Nek mboten Nabi Yusuf kok dijeki kali Zulaiha, jawabin apa? Ambok pil wingi. Yusuf mboten. Padahal Nabi Yusuf itu ya laki-laki normal. Zulaiha cantik jelita luar biasa, seorang bangsawan. Pada tempat tertutup tidak ada orang yang melihat, segala pintu zina telah terbuka lebar dan kesempatan sangat luas terbentang. Tetapi Yusuf tidak mau. Ini berbeda dengan seandainya kok yang mengajak itu bukan orang yang cantik, yang mengajak bukan orang bangsawan, yang mengajak itu kok di pinggir jalan, yang mengajak itu. Jadi kesempatan untuk berzina itu sedikit, itu beda. Kalau mungkin dia bisa menolak, ya patut bisa menolak. Tapi yang mengajak ini bukan orang sembarangan. Tapi Yusuf alaihi salam berhasil menolak ajakan dan rayuan Zulaiha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh Zulaiha itu telah berkehendak ingin kepada Yusuf, dan sebenarnya wa hamma biha, Yusuf pun juga pengen sama Yusuf. Ini bahasanya saya perhalus ya. Yusuf juga pengen, laki-laki normal pengen, cuma iman yang kemudian menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Laula an ra'a burhana rabbih, seandainya bukan karena melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Yusuf juga akan tergoda. Kadzalika linasrifa anhu su', demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan, wal fahsya, dari perbuatan keji, innahu min ibadinal mukhlasin, karena sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba yang terpilih, hamba-hamba yang ikhlas. Jadi kenapa kok Nabi Yusuf itu bisa menolak? Karena pertolongan dari Allah. Kenapa Allah menolong Yusuf orang yang ikhlas? Maka Allah berikan pertolongan. Seandainya tidak Allah berikan pertolongan, mungkin juga akan tergoda. Tapi Allah berikan pertolongan kepada Nabi Yusuf disebabkan karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya dalam suasana yang antara Zulaiha menginginkan Yusuf dengan keinginan yang sangat kuat dan usaha yang sangat kuat dengan rayuan yang luar biasa, sementara Nabi Yusuf alaihissalam berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri agar tidak terjatuh pada perbuatan zina. Wastabaqal bab,
Keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Untuk apa? Yusuf menuju pintu untuk membuka pintu ingin pergi. Zulaiha ingin menuju pintu, ingin menutup pintu agar Yusuf tidak pergi. Wastabaqal bab dalam Yusuf ayat yang ke-25. Keduanya berlomba-lomba sampai di pintu. La qaddarallah wa qaddat qamisahu min dubur, hingga Zulaiha menarik bajunya Yusuf dari belakang. Walau bagaimanapun juga tetap laki-laki larinya lebih kencang daripada perempuan. Ketika lari dioyak tarik kan dipegang, Yusuf tetap ingin lari sementara Zulaiha agar jangan lari si Yusuf, akhirnya sobek. Lah kok pas sampai di pintu qadarullah wa alfaya sayyidaha ladal bab, suaminya Zulaiha yaitu Al-Aziz itu ternyata sudah ada di depan pintu. Rut kono konangan. Tetapi Zulaiha bukan orang sembarangan. Zulaiha adalah orang bangsawan, orang terdidik, orang terpelajar, orang yang luar biasa, hidup dalam lingkungan kerajaan. Langsung tanpa berpikir panjang, tiba-tiba langsung mengatakan qalat, tiba-tiba langsung mengatakan sebelum semuanya bilang apa-apa, Zulaiha langsung bilang ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Apa suamiku, apa kira-kira balasan orang yang ingin melakukan kejahatan ini? Wah, langsung playing victim, merasa dirinya yang jadi korban, padahal dirinya pelaku. Sebelum Yusuf berbicara apa-apa, sebelum Al-Aziz bertanya tentang suatu hal, ketika dibuka tiba-tiba sudah ada Al-Aziz di situ, langsung berkata, langsung otomatis, wahai suamiku, apa balasan ini bagi orang yang ingin melakukan keburukan ini? Illa ayyusjana au adzabun alim, kecuali di penjara saja atau dihukum dengan hukuman yang pedih, disiksa dengan siksa yang pedih. Yusuf membela diri, bukan begini yang sebenarnya ingin adalah Zulaiha. Zulaiha membela diri dalam keadaan debat yang enggak berhenti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat yang ke-26, wa syahida syahidum min ahliha. Seorang saksi dari keluarga Zulaiha itu memberikan kesaksian, memberikan satu solusi. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Lihat wahai Al-Aziz, kalau baju Yusuf sobek di depan, fasodaqat, Zulaiha jujur, wa huwa minal kadhibin, Yusuf dusta kalau baju Yusuf sobek di depan. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau baju Yusuf sobek di belakang, fakadabat, Zulaiha yang dusta, wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf yang benar. Akhirnya Al-Aziz ngecek, lah kok jebule yang sobek di belakang, ternyata yang bohong adalah Zulaiha. Maka Al-Aziz suaminya Zulaiha berkata, innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu wahai istriku, sungguh tipu dayamu benar-benar hebat. Yusuf, wahai Yusuf, kata Al-Aziz, kata raja, wahai Yusuf, a'rid an hadza, lupakan ini semua, lupakan kejadian ini semua wahai Yusuf. Wastaghfiri, dan wahai istriku, minta ampunlah kamu kepada Allah atas dosamu, lidzambika innaki kunti minal khati'in, kamu termasuk orang yang bersalah, mintalah ampun kamu orang yang bersalah. Dan Al-Aziz cuma bilang seperti itu.
Tidak marah-marah sama Zulaiha. Kenapa? Karena Al-Aziz, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, adalah orang yang terkena penyakit lemah syahwat. Sehingga Al-Aziz rodo-rodo memaklumi perbuatan Zulaiha. Dan memang sampai detik itu Zulaiha nggak punya anak. Nah, akhirnya Al-Aziz cuma bilang, ini tipu dayamu, wahai Yusuf, lupakan ini semua, dan wahai istriku, mintalah ampun atas dosamu. Kamu yang salah. Ini kata Al-Aziz. Nah, mereka berusaha untuk menyembunyikan peristiwa itu, tapi yang namanya kabar niku nggih mbuh kapan pripun ceritane teko-teko pun nyebar mawon. Akhirnya orang-orang perempuan ketika itu berkata di sekitar istana, Imra'atul Aziz turawidu fataha. Aneh, wagu, lucu, stres, istri Al-Aziz lah kok menggoda merayu pembantunya. Qad syaghafaha hubba. Benar-benar Zulaiha sudah dimabuk cinta. Iku tahu nek sudah kadung jatuh cinta, akal tertutup. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Menurut kami benar-benar Zulaiha dalam kesesatan yang nyata. Pancen wong sesat. Wong seneng kok seneng karo pembantune sing kudu bangsawan. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaiha mendengar obrolan mereka itu, enggak tahan pedes kupinge niku, arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'ah. Akhirnya bundang kabeh perempuan-perempuan yang gunjing dia, bundang kabeh, dikasih kursi iku to, muttaqa'ah, dikasih kursi, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, masing-masing diberikan buah dan pisau biar dikupas hingga akhirnya buahnya terkelupas untuk dimakan. Ketika mengupas buah itu, mereka mengupas buah, waqalat, Zulaiha berkata kepada Yusuf, ukhruj alaihinna, kamu keluar ke hadapan perempuan-perempuan itu, kamu keluar. Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf lewat, cuma lewat, mboten kok jur ngenten niki jagong teng ngarep, mboten, cuma lewat yo. Ketika mereka melihat Yusuf lewat, akbarnahu, mereka terpesona, terpedaya luar biasa, waqat ta'na aidiyahunna, hingga akhirnya mereka mengiris-iris tangan mereka sendiri tanpa disadari, boten kroso, saking terpesona melihat ketampanan Yusuf. Waqulna, dan mereka mengatakan, hasyalillah, maha suci Allah, maha besar Allah, maha basara, ini bukan manusia, in hada illa malakun karim. Kalau yang seperti ini malaikat mesti, nggak pantas disebut manusia. Kalau yang seperti ini pasti malaikat yang mulia. Itu cerita yang Allah ceritakan. Maha basara, kalau ini bukan manusia. In hada illa malakun karim, kalau yang seperti ini hanyalah malaikat yang mulia. Niku ibu-ibu, cara mengecek niku laki-laki ganteng napa boten niku carane wonten. Niku laki-laki tampan atau tidak, itu cara ngeceke niku wonten. Misalnya ngenten niki bundang niku to, kenteng ngajeng melampah jur somo disukani
buah kalian Yusuf. Kalau ibu-ibu kok bisa sampai mengiris tangan ibu-ibu sendiri, oh pancen piantun iki ganteng. Leng kok nek kiris sidik mawon kok krasa, ya berarti ora patiyo. Pun jam 09.00. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan. Ini baru sepertiga dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam atau setengah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti insya Allah terkait dengan bagaimana Yusuf di penjara, kemudian bagaimana Yusuf bisa menjadi seorang pemimpin Mesir, dan di akhir kisah dijelaskan bagaimana pertemuan kembali antara Nabi Yusuf dengan bapaknya yang bernama Yakub yang telah terpisah. Kurang lebih itu terpisahnya kurang lebih sampai 80-an tahun kurang lebih. Hingga akhirnya bagaimana pertemuan mereka yang mengharukan. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Mohon maaf kelebihan. Oh pas. Ini kok sampai sing kelebihan 2 menit. Sampai kulo pas. Oh kelebihan 3 menit. Mohon maaf. Aku lo kau lihat. Astagfirullahaladzim. Salah dari saya. Benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa monggo Bapak Ibu ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita tundukkan kepala kita dan kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya arhamar rahimin ya dzal arsyil majid ya fa'alul lima yurid. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulkika alladhi la yudam wa binurika alladhi mala arkana arshik an taj'ala hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa an tu'allifa baina qulubina kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibah aminah mutmainnah mubarakah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.